Baik, terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Badan Anggaran yang saya hormati, Pak Sekda dan jajaran eksekutif yang saya hormati. Selamat sore untuk kita semua. Ya, terkait pendapatan sudah kita bungkus, walaupun belum ketok tapi sudah bungkus dengan PAD tadi 1,8 triliun. Nah, ini kita sudah deal sehingga Bapak Sekda dan Bapak Ibu sekalian secara umum di postur yang kita lihat disajikan untuk KUA PPAS 2024 ini, kalau dilihat di penjabaran pada mitra-mitra, kita lihat sudah dijabarkan oleh pemerintah. Namun Pak Sekda, Ibu Ketua dan Bapak Ibu sekalian, ini kami lihat belanjanya belum betul-betul pro kepada masyarakat. Belum. Karena kita lihat komposisi belanjanya itu ya memang mandatory. Kita tahu itu belanja rutin, operasional, dan lain-lain penunjang itu kan hampir rata-rata setiap OPD itu, termasuk juga OPD yang penghasil PAD atau OPD yang khusus untuk pemberdayaan masyarakat itu juga operasional rutinnya lebih tinggi, 80-85%. Bahkan ada yang 90% daripada untuk belanja langsung, belanja modal yang diterima atau berdampak langsung kepada masyarakat. Ini saya kira kita punya metode penjabaran anggaran belanja yang makanya tadi Pak Adi, anggota yang terhormat tadi, bilang miskin terus ya ini karena model belanja kita begini. Karena tidak pro kepada rakyat kecil, apalagi agribisnis, pertanian, ketahanan pangan, untuk peningkatan pendapatan masyarakat saya lihat kita tidak terlalu pikir, kita hanya pikir bagaimana bagi-bagi ini supaya happy-happy, tour-tour tadi ya. Ya, harus saya bicara ini. Oleh karena itu, demi baiknya RAPBD kita, nanti kita akan masih lanjut di pembahasan APBD sampai penetapan 2024. Ya, untuk lebih makin transparan, lebih akuntabel, karena pemerintah pasti jalan di atas rule-nya. Sehingga skenario APBD, penjabaran belanja juga perlu kita lihat juga. Terutama juga rencana kita nanti 2023 Silpa, karena pengalaman beberapa tahun anggaran ini kita di Silpa itu tiba-tiba nanti ini rencana Silpanya sekian, penggunaannya sekian, untuk sekian. Kita tidak pernah bicara di awal skenario penutupan defisitnya seperti apa. Ya. Terus Pak Sekda, apakah ada lagi anggaran yang mendahului perubahan? Tadi kan bilang pergu. Nah, kalau ada itu tolong disampaikan digunakan untuk apa, ya, supaya tidak nanti kita pergub seperti yang kemarin, ya. Jadi kalau ada untuk apa dan bisa disampaikan kepada lembaga melalui pimpinan sehingga kita di Badan Anggaran juga mendapatkan informasi. Yang berikut kita minta juga ya tadi memang proyeksi sudah ada dana transfer dan lain-lain yang tiap tahun turun. Namun kami minta juga Pak Sekda dan seluruh jajarannya, ya kita mesti jabarkan kepada Badan Anggaran juga. Ya, tadi kan dana transfer secara umum. Tadi saya lihat sudah ada DAU, DAG dan lain-lain. Ada juga dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, afirmasi dan banyak istilah yang lain-lain itu disertakan juga dengan besaran. Karena kami dengar kemarin katanya ada pergub lagi untuk dana pendampingan DAG atau APBN. Nah, padahal di setiap program dana transfer kalau ada DAG atau dekon atau tugas pembantuan juga ada juga yang sudah disertakan dengan dana pendampingannya yang satkernya ada di provinsi ini. Jadi kalau kasih gelondongan, kita di sini DPR juga kita mengerti ini hitungan. Jadi akuntansi tidak hanya mengerti teman-teman di pemerintah, kami juga ada ahli akuntansi di sini. Sehingga jangan sampai nanti kita dianggap tidak mengerti apa-apa, kasih saja mereka ketok-ketok saja.
Nah, supaya kami paham, karena kodifikasinya sama, belanja penunjang ada juga di dinas OPD, kalau kita alokasikan lagi bisa ada pendobelan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Sehingga kami minta Pak Sekda ini, kalau kita betul-betul buka semua ini, kita juga bisa lihat di mana yang bisa kita lakukan efisiensi. Ya. Kalau ada efisiensi di situ, maka belanja publik, belanja modal yang tadi termasuk aspirasi masyarakat yang tadi Bapak Ibu anggota yang terhormat sampaikan juga bisa diakomodir melalui itu. Itu skenario-nya. Ya, supaya Bapak Ibu sekalian, supaya jangan sampai kita bisa ada lagu ini, lagu dangdut atau lagu apa itu. Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Ya. Ya, ini agak sore saya kasih lagu yang ada semangat, tidak terlalu ini. Iya Bapak Nelson, ini lagu ini kan kalau kita goyang agak dengan Sophia sedikit pasti bagus. Kau yang mulai, kau yang mengingkari, kau yang berjanji sama juga, podo wae. Ya. Karena itu Pak Sekda kami minta, yang pertama terkait dengan belanja, perlu evaluasi keberlanjutan beberapa program, terutama program TJPS pola kemitraan. Ini terus terang, banyak juga off taker kita atau pihak ketiga yang kemarin kerjasama dengan petani yang kredit pembiayaan keuangan dari Bank NTT itu wan prestasi. Mangkir, sudah banyak yang tidak mau beli. Informasinya biaya produksi tidak bisa ditutupi oleh petani yang kredit untuk TJPS PK, pola kemitraan. Yang kemarin dipresentasi begitu bagus. Dan ada ancaman kredit petani ini akan macet di Bank NTT. Dan ini bisa menyebabkan kerugian keuangan daerah. Ini dijamin dengan asuransi itu, Jamkrida atau apa? Ini tanda tanya, ini kita mohon penjelasan. Tolong sajikan data itu. Banyak yang macet. Petani mengeluh, mau cicil utang tidak bisa. Gitu. Karena dia hasil jagung tidak sesuai dengan target. Biaya produksinya tinggi. Yang kemarin saya bicara benih itu, 1 hektar dia butuh 1.800.000. Padahal kalau beli di sini tidak sampai 500.000. Begitu, benih jagung gitu. Ini contoh model investasi bagaimana kita mendorong ekonomi petani kita. Ternyata tidak juga. Itu merugikan petani dan juga merugikan daerah ini melalui perusahaan daerah kita, Bank NTT ini. Kalau kredit macet kan kita juga. Yang berikut, ya saya di komisi kemarin sudah sampaikan, Pak Sekda mungkin ini perlu juga, ini kan nanti akhir masa jabatan pemerintah ini dengan program yang spektakuler yang menyebabkan loncatan luar biasa ini. Saya mau sampaikan ini, mohon informasi, karena saya kemarin di komisi itu saya sampaikan di dinas-dinas yang ada program-program strategis ini. Saya punya kuda pacu namanya Apa Kabar. Apa kabar Sophia? Apa kabar Kelor? Apa kabar garam yang kontribusi hanya 5 rupiah per kilogram? Apa kabar bambu lestari? Apa kabar udang faname? Apa kabar kerapu? Dan apa kabar lobster? Kalau kemarin Bapak Nelson kan 00, saya pakai apa kabar? Ya Bapak Sekda. Ya sore-sore saya banyak pantun juga. Yang berikut terkait dengan pokir atau aspirasi masyarakat. Saya tidak mengulangi banyak, tapi saya omong kasus. Yang saya sendiri mengalami ini tahun 2022 yang direncanakan oleh pemerintah sendiri akan diluncurkan 2023. Ini kelanjutannya tidak jelas. Contoh Pak Sekda, bantuan untuk Gereja Katolik Kapela Santo Borromeo Stasi Alorawe Paroki Boawae. Kuitansinya ditandatangani oleh Romo Kletus Jo PR. Lunas sudah diterima dan sudah diserahkan kuitansi itu. Rekening sudah buka. Sudah diumumkan juga. Saya tidak takut kalau dengan ini tidak jadi. Tapi pemerintah dosa di situ. Menipu juga Tuhan. Iya, omong tinggi semua. Tapi tidak ada realisasi.
Jadi saya minta khusus untuk 2023 tidak ada yang bilang ini ancam takut-takut KPK apa, tidak ada. Karena DPR tidak ada curi di situ. Tidak ada kita urus proyek di situ. Tidak ada kita kerja-kerja tender pakai orang kita yang kerja apa. Tidak ada penunjukan dari kita. Dan kami tidak pernah minta dinas untuk kasih uang 1 rupiah ke kita untuk memenangkan siapa atau urusan bagaimana. Tidak pernah. Gitu. Jadi tidak ada istilah tidak bisa. Karena ini untuk rakyat. Kita bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana kita takut dan gertakan KPK. Dan sampai ini hanya untuk bikin takut-takut kita. Oh, ini kita punya nyali. Kami tidak takut. Karena kita tidak mencuri 1 rupiah pun. Yang haknya rakyat kita tidak curi. Itu untuk rumah ibadah. Iya, ini harus kita tegas di sini. Yang berikut aspirasi masyarakat bantuan modal usaha. Karena menggerakkan ekonomi masyarakat ini juga penting untuk mendongkrak retribusi pajak-pajak masyarakat mampu membayar itu. Karena target kita di situ, Bapak Sekda. Contoh bantuan modal usaha untuk Dasar Wisma, untuk kelompok tani, kelompok wanita tani, PKK, kelompok wirausaha milenial. Proposalnya sudah fix, perbaikannya sudah, rekening harus atas nama kelompok bola bale sudah untuk 2023. Diancam lagi katanya ini jadi temuan, kita tidak berani, tidak ada, harus realisasi. Begitu. Ini tidak bisa karena ini masyarakat sudah tahu, kita sudah ini. Kemarin juga kita yang paksa kita, oh nanti tolong Pak, bola balik kita nih. Terbang tanpa perjalanan dinas juga kita bola balik hanya untuk tolong masyarakat. Tapi sekarang kita lagi yang model begini. Kan janji-janji manis semua. Kemarin hutang gampang. PAD rancang tinggi memang 3.000 miliar, 3 triliun. Untuk supaya kita bisa lolos pinjaman daerah karena kemampuan keuangan daerah, skenario seperti ini. Ini kan pembohongan. Kalau tidak realisasi kepada masyarakat ini, saya anggap ini pemerintah kita semua ini membohongi rakyat. Saya sedang siaran langsung ini. Ya, jadi jangan sampai korban kami Ibu Ketua itu hari tidak mau tanda tangan, tapi demi rakyat tanda tangan. Tapi kita ada dissenting opinion atau apa istilahnya itu. Dengan catatan. Begitu. Kan kita minta jangan terlalu banyak, jangan sampai 1 triliun. Cukup 500 miliar tapi kita paksa. Gitu. Sekarang kan dulu kamu tepuk tangan. Sekarang kamu baru tahu kita susah. Sampai banyak ASN yang ojek online, Grab dan lain-lain. Banyak kita numpang dengan mereka. Itukah kebijakan yang membuat ASN yang membantu Bapak Ibu sekalian para pejabat ini susah. Jadi tidak ada bilang batal. Harus dilanjutkan. Itu aspirasi masyarakat. Baik rumah ibadat maupun kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini saja Ibu Ketua, mohon maaf. Karena dari tadi ini saya dengar kita ini sudah pasrah, ikhlas, tulus. Wah tidak ada, itu hanya lagu saya ST12. Jangan pernah berubah. Begitu. Ya kalau bapak di sana kan juga sering karaoke, saya lihat di pemerintah kan sering event toh. Ya, jadi lagu-lagu saya hafal lagu-lagunya bapak di sebelah. Jadi tidak usah gertak-gertak, tidak usah buat takut, lanjutkan itu aspirasi masyarakat. Supaya kita semua yang ada di ruangan ini, pemerintah Nusa Tenggara Timur, kalau kita wujudkan kita sebagai pemimpin, maka satunya kata dengan tindakan. Apa yang kita bicarakan, itu yang kita lakukan. Terima kasih, selamat sore Ibu Ketua, mohon maaf saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Patris.